Selamat siang, teman-teman. Nah, selamat bertemu lagi dengan saya, Ibu Valen. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang permasalahan apa saja yang dialami oleh teman-teman selama mengikuti pembelajaran online. Nah, Ibu akan coba untuk share screen ya. Ini merupakan permasalahan apa saja yang dihadapi teman-teman saat menghadapi sekolah daring. Kita akan lihat satu persatu. Nah, yang pertama, selama teman-teman mengikuti pembelajaran daring, itu teman-teman memiliki dua permasalahan. Yang pertama, ini permasalahan yang paling menonjol gitu. Yang pertama ada kurang fokus dalam belajar, itu sudah pasti. Apalagi kan kita sekolahnya online, terus habis itu pasti teman-teman tergoda untuk membuka hal-hal lain ketika teman-teman merasa bosan, merasa jenuh, gitu. Yang kedua ada jaringan yang kurang stabil. Ini menjadi masalah yang paling utama untuk kita akan bahas itu persatu. Nah, sebenarnya tuh faktor penyebab adanya permasalahan gangguan jaringan dan tidak fokusnya dalam belajar itu apa sih? Oke, kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, ini yang pertama. Faktor penyebab jaringan kurang stabil. Yang pertama, jauhnya tempat tinggal dari perkotaan. Itu menjadi masalah yang paling utama. Ibu dulu juga mengalami masalah yang sama. Saat Zoom itu lewat-lewat terus, saat presentasi suaranya selalu ngadat-ngadat, nanti tiba-tiba hilang. Itu karena memang tempat tinggal ibu itu jauh dari perkotaan. Terus jaringannya itu tidak bisa masuk stabil ke daerah tempat tinggal saya. Yang kedua itu ada jaringan seluler yang tidak stabil. Ini jaringan data yang tidak stabil itu juga karena mungkin kuotanya sudah mau habis, sudah nipis-nipis, tapi dipaksa untuk Zoom. Itu juga bisa membuat Zoom kita itu nanti ngadat-ngadat. Terus yang selanjutnya cuaca buruk. Ini masalah yang paling dapat terlihat gitu. Biasanya kalau misalkan cuacanya sedang buruk seperti hujan atau ada petir, dan itu biasanya akan mati listrik, itu akan benar-benar mengganggu jaringan. Jadi benar-benar masalah cuaca ini menjadi masalah paling utama, sehingga membuat jaringan kita tidak stabil. Yang kedua itu jumlah pengguna yang mengakses internet secara bersamaan. Contoh, ketika teman-teman absen di web atau di aplikasi, kemudian kalian itu absennya bareng-bareng dengan teman-teman, atau dengan kakak tingkat, atau dengan adik tingkat, itu biasanya akan terjadi trouble, atau nanti linknya itu atau webnya itu akan down, karena kapasitas yang digunakan itu melebihi itu. Jadi nanti mungkin akan ada lola, tidak cepat, atau bisa jadi nanti bakal error juga. Itu faktor penyebab terjadinya jaringan yang kurang stabil. Yang kedua, apa saja faktor penyebab siswa sulit fokus dalam belajar? Nah, ini teman-teman harus diperhatikan. Yang pertama, itu adalah tergoda untuk membuka media sosial. Siapa di sini yang kalau belajar itu tidak membuka media sosial? Itu tidak mungkin. Itu pasti sering terjadi untuk membuka media sosial, karena kebanyakan media sosial itu justru memang lebih menarik daripada kita memperhatikan materi. Meskipun tidak semua siswa seperti itu. Namun mayoritas seperti itu. Lebih banyak atau mungkin lebih asik untuk membuka media sosial dibandingkan mendengarkan penjelasan guru. Yang kedua itu adalah waktu tidur yang kurang. Nah, ini juga menjadi faktor kenapa teman-teman tidak fokus. Mungkin teman-teman begadang mengerjakan tugas, atau teman-teman begadang untuk main game online, atau sekedar membuka media sosial, atau karena teman-teman bosan akhirnya teman-teman itu nonton drakor, atau nonton film horor, atau film-film yang lain. Itu akan menguras tenaga kalian, sehingga pada saat jam pelajaran itu mulai, teman-teman akan merasa ngantuk, lelah, malas, bad mood. Nah, itu juga menjadi faktor teman-teman sulit untuk fokus dalam belajar. Yang selanjutnya ada pengaruh dari cuaca. Wah, pengaruh dari cuaca ini benar-benar sangat mendukung begitu ya. Apalagi saat cuacanya mendung, apalagi sampai hujan, sudah cuaca hujan, ditambah jaringan tidak stabil. Sepertinya tuh sekolah ini benar-benar tidak bisa fokus gitu ya, pemikirannya pasti ngantuk, apalagi ditambah teman-teman begadang, menguras banyak tenaga, itu juga menjadi faktor utama untuk teman-teman sulit belajar. Jadi sebisa mungkin kita manfaatkan waktu kita dengan baik untuk tidur dengan waktu yang cukup, sehingga saat belajar kita juga bisa fokus. Terus yang selanjutnya merasa malas, cemas, takut. Merasa malas pasti ya. Malas untuk bangun pagi, malas untuk mengikuti Zoom, malas untuk mendengarkan materi. Mungkin cemas dan takut juga saat teman-teman itu
tidak mendengarkan materi, tapi tiba-tiba ditanya. Contoh, materi membahas tentang pengertian atau materi membahas tentang geografi atau tentang ilmu pengetahuan alam, dan teman-teman tidak memperhatikan itu. Tiba-tiba teman-teman ditanya. Pasti teman-teman merasa cemas, takut, deg-degan, sehingga besoknya lagi malas untuk mengikuti Zoom karena sering ditanya-tanya. Terus jaringan yang kurang stabil, ya ketika kita mengikuti Zoom, terus kita keluar masuk, itu membuat kita ketinggalan materi, dan kita juga tidak fokus dalam mengikuti Zoom. Bisa juga membuat kita malas, seperti kemana keluar terus, malah nggak usah ikut Zoom sekalian. Nah, itu biasanya masalah yang sering ditemui. Terus suasana belajar yang tidak kondusif. Contoh, ketika teman-teman mengikuti Zoom, mengikuti pembelajaran di rumah masing-masing, dan itu menggunakan aplikasi Zoom, tiba-tiba teman-teman kalian datang. Niatnya memang untuk belajar bareng, tapi kan tidak mungkin pure belajar bareng. Pasti ada ngobrolnya, lebih banyak bercandaannya, itu suasana belajar yang tidak kondusif, sehingga kalian itu sulit fokus belajar, sehingga kalian mementingkan untuk ngobrol, untuk gibah mungkin, untuk bercanda-bercandaan, jadi tidak bisa menangkap materi dengan baik. Terus penjelasan guru yang membosankan. Ya, benar. Penjelasan guru yang membosankan itu juga membuat murid untuk sulit fokus dalam belajar. Mungkin saat menjelaskan itu Bapak Ibu gurunya terlalu serius, tidak ada game, terus semua terpaku pada materi, seperti bahasanya juga menggunakan bahasa yang baku, jadi membuat murid-murid, ini Bapak ini ngomongin apa ya, Ibu ini ngomongin apa ya. Sulit untuk dicerna dan sulit untuk dimengerti. Ditambah mungkin waktu itu jam pagi, terus Bapak atau Ibu gurunya galak, killer, sehingga membuat kita semakin tidak fokus karena merasa cemas, takut, dan lain sebagainya. Selanjutnya, itu ada. Nah, bagaimana sih cara kita mengatasi masalah-masalah tersebut? Oke, kita akan bahas satu persatu. Permasalahan yang pertama, gangguan jaringan. Bagaimana sih cara kita mengatasi gangguan jaringan pada saat jam pelajaran? Yang pertama, mencari tempat yang memiliki jaringan yang stabil. Jika di tempat tinggal teman-teman itu jaringan tidak stabil, usahakan untuk mencari tempat tinggal yang lain. Misalnya ke rumah teman, atau ke rumah kakak, atau ke rumah saudara, simbah, bude, pak de, gitu. Yang memang jaringan tempat tinggal mereka itu stabil. Atau jika perlu menggunakan WiFi. Jika tempat tinggal teman-teman itu sudah bisa untuk masang WiFi, itu sangat direkomendasikan supaya teman-teman itu belajarnya juga bisa fokus, supaya teman-teman juga dapat mengikuti pelajaran itu dengan baik dan fokus. Terus selanjutnya menggunakan kuota yang sesuai dengan jaringan tempat tinggal. Misal jaringan tempat tinggal teman-teman itu biasanya banyak jaringan kalau menggunakan data Telkomsel. Ya sudah, teman-teman menggunakan kuota Telkomsel, jangan coba-coba menggunakan Indosat, menggunakan Axis, atau Smartfren, atau kartu-kartu yang lain. Itu sudah jelas pasti akan membuat gangguan jaringan itu semakin kuat. Jadi sebisa mungkin teman-teman juga harus mengetahui kira-kira tempat tinggal saya itu cocoknya pakai kuota internet apa ya yang jaringannya sesuai. Selanjutnya ada mode pesawat. Ketika teman-teman itu mengalami gangguan jaringan, usahakan untuk mode pesawat HP cukup beberapa detik, lalu nanti menghidupkan lagi, atau teman-teman mengganti jaringan atau mematikan HP. Itu biasanya bisa mengembalikan jaringan yang kurang stabil, meskipun tidak terus-terusan. Misal setelah mode pesawat nanti jaringan bagus, tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan kembali jelek. Nah, terus yang selanjutnya bagaimana cara teman-teman supaya bisa fokus dalam belajar. Nah, yang pertama, usahakan selalu sarapan sebelum mengikuti sekolah daring. Mau itu pagi, mau itu siang, atau mungkin teman-teman ada kelas tambahan sore, begitu les mungkin. Usahakan untuk selalu makan terlebih dahulu. Karena ketika kita mengikuti pelajaran dan perut kita itu belum terisi, masih kosong, dan kita juga belum mengkonsumsi apapun, itu sudah jelas otak kita itu tidak dapat bekerja dengan baik. Dan itu pasti teman-teman akan merasa, aduh lapar, nggak fokus, untuk menerima materi juga nggak fokus, karena energi kita tuh belum terpenuhi. Kalau misalkan teman-teman tidak sempat untuk sarapan, sebisa mungkin makan roti atau minum susu, atau minum energen, itu juga boleh untuk menambah energi dan tenaga kita supaya kita tuh siap untuk menerima materi pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Guru. Selanjutnya menjaga kesehatan tubuh. Iya, benar. Ketika kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita dengan baik, lalu kita jatuh sakit, itu akan menghambat kita dalam mengikuti pelajaran. Bahkan teman-teman bisa juga sampai tidak mengikuti pelajaran. Dan itu berdampak teman-teman akan ketinggalan materi, sehingga teman-teman akan mengejar, tapi tidak
tidak stabil. Nah, jadi sebisa mungkin teman-teman itu untuk bisa menjaga kesehatan atau menjaga imun teman-teman, apalagi kondisi yang sekarang cuaca yang sering berubah-ubah, tiba-tiba nanti hujan, nanti panas, gitu. Itu teman-teman harus menjaga tubuh teman-teman dengan baik. Bila perlu mengkonsumsi vitamin setiap hari untuk menjaga tubuh kita supaya kita tetap kuat, tetap fokus dalam melaksanakan kegiatan kita, terutama dalam belajar. Selanjutnya istirahat yang cukup. Ya, istirahat yang cukup juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Ketika teman-teman itu tidur tepat waktu, bangun juga di waktu yang tepat, itu pasti teman-teman akan merasa tubuhnya itu sehat, fresh, dan pemikiran kita, otak kita tuh juga dapat tercerna dengan baik. Karena kita juga sudah mengisi energi kita dengan baik, sudah mengistirahatkan tubuh kita juga dengan waktu yang cukup. Selanjutnya, ada berusahalah untuk menonaktifkan media sosial. Ya, meskipun ini terdengar sangat sulit, karena kan pasti di HP teman-teman itu banyak media sosial gitu. Apalagi teman-teman ketika Zoom itu teman-teman tidak on cam. Wah, itu pasti bisa sambil tiduran, bisa sambil main HP, buka media sosial, begitu. Jadi berusaha untuk menekankan pada diri teman-teman untuk oke, saya mau fokus belajar. Saya tidak akan membuka media sosial. Itu harus teman-teman tanamkan dalam diri teman-teman supaya teman-teman itu bisa fokus dalam belajar sehingga dapat menerima materi juga dengan baik, sehingga besok teman-teman dapat memahami materi dengan baik, dan ketika nanti ujian, teman-teman akan mendapatkan nilai yang bagus. Terus ciptakan suasana belajar senyaman mungkin. Ya. Ketika teman-teman itu belajar dengan suasana yang nyaman, mungkin sambil mendengarkan musik, atau teman-teman juga lebih enjoy kalau di tempat yang hening, sunyi, senyap, berusaha untuk mencari tempat itu supaya teman-teman juga bisa fokus dalam belajar. Ketika teman-teman berada di tempat yang itu membuat teman-teman tidak nyaman, itu sudah pasti teman-teman tidak akan fokus dalam belajar. Pasti pikiran teman-teman itu kemana-kemana, misalkan, berisik sih, ini berisik. Itu nanti akan menghambat proses pembelajaran teman-teman selama sekolah daring. Nah, mungkin masih banyak lagi cara-cara untuk mengatasi masalah seperti gangguan jaringan, fokus belajar, tapi saya hanya mengambil sedikit saja yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga penerapannya juga tidak terlalu sulit. Dan selesai materi kita pada hari ini. Semoga teman-teman juga merasa terbantu dan teman-teman juga mau untuk membuka diri, seperti memberikan prinsip pada diri sendiri akan jadi seperti apakah saya, yaitu tergantung pada perlakuan saya terhadap kehidupan saya. Nah, semoga materi ini dapat menjadi pedoman teman-teman untuk tetap semangat dalam mengikuti sekolah online, meskipun sekolah online ini tidak nyaman ya, tapi memang begini keadaannya, jadi mau tidak mau kita harus menerima ini, dan semoga teman-teman ke depannya bisa semakin fokus dalam belajar, dan ketika ujian, teman-teman juga mendapatkan nilai yang baik. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat bertemu di pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang.